Uh, jadi kegiatan pagi ini adalah pengamatan atau pemantauan penyakit PMK di Pasar Ambar Ketawang, Gampeng, Yogyakarta. Nah, kemudian tim yang diterjunkan ini berasal dari FKH ya, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, dan juga dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan juga dari PDHI. Kemudian mengenai penyakit mulut dan kuku itu sendiri, ini apakah bisa menular ke manusia? Ini beberapa pertanyaan yang biasa diajukan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk PMK ini tidak menular ke manusia, jadi bukan termasuk zoonosis. Nah, kemudian bagaimana keamanan konsumsi daging hewan yang terpapar PMK ini? Nah, sebenarnya untuk keamanan konsumsi daging itu sebenarnya tidak menjadi masalah asal daging itu sebelum dikonsumsi sudah masak terlebih dahulu, dipanaskan. Jadi dalam panduannya yang dikeluarkan oleh OAIE itu panas yang dianjurkan adalah sekitar 70 derajat Celcius, itu meliputi suhu dalam. Nah, suhu dalam yang ada di daging itu diukur hingga mencapai 70 derajat Celcius. Nah, adapun juga untuk yang lain misalnya susu dan lain sebagainya itu juga harus dipasteurisasi dulu. Nah, itu juga bisa secara cepat maupun yang secara lambat ada ya. Kemudian perlu waktu lama untuk membasmi penyakit tersebut. Berapa lama kira-kira dok dulu untuk membasmi penyakit tersebut atau dok Win? Periode kemarin 30 tahun. Nah, itu tergantung ya, jadi kerjasama dari kita semua, mungkin dengan vaksinasi massal, kemudian juga kerjasama dari beberapa pihak ya, mencakup biosecurity dan lain-lain, itu mudah-mudahan memang bisa cepat terkendalikan. Pengalaman terdahulu itu memang 30 tahun ya, Dr. Win ya. Agar masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap penyakit PMK ini, mengingat Idul Adha sudah dekat. Nah, yang jelas mungkin memang masyarakat kalau ada laporan ternaknya yang sakit segera dilaporkan ke dokter ya yang berwenang, ke petugas yang berwenang, dokter hewan yang ada ya, misalnya gejalanya apa saja. Itu tadi kan panas ya yang berlebihan ya, kemudian mungkin di bagian kuku itu ada luka. Kemudian yang di depan mulut mungkin juga ada kan luka-luka di mulut. Nah, itu segera dilaporkan ke petugas yang berwenang supaya pengobatan segera bisa dilakukan. Nah, itu kalau sudah bisa diobati, kemungkinan sembuh itu ada. Ya, cuma memang itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga jaga kebersihan itu ya, tadi yang biosecurity itu memang penting supaya tidak menjadi sumber penularan. Nah, mungkin untuk langkah-langkah yang lain itu dari Dokter Winasih bisa menambahkan apa? Mungkin Dokter Siti, monggo. Kita harus betul-betul mengurangi lalu lintas. Satu, terus yang kedua kita harus betul-betul menjaga bahwa penularan antar orang yang ada di kandang itu diminimalisir sekali. Jadi jangan sampai nanti orang atau petugas atau bahkan petugas itu menjadi sumber penular bagi hewan. Jadi untuk
para pedagang yang menyiapkan hewan-hewan kurban sebaiknya batasi lalu lintas orang yang masuk ke kandang, karena virus ini tidak kelihatan dan kadang dia nempel di pengunjung yang mengunjungi kandang yang hendak membeli hewan kurban tersebut. Jadi minimalisir sekali untuk lalu lintas orangnya, dan biosecurity dengan desinfeksi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Dokter Win. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang PMK. Terima kasih. Nama saya adalah Pak Sarjono Kasur. Saya di sini sebagai pembeli sapi dan penjual sapi. Mudah-mudahan adanya penyakit ini karena bantuannya dari Universitas UGM yang akhirnya itu membantu kepada peternak seluruh kota Yogyakarta